Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Santai IPS. Tempatnya kita bahas segala hal tentang manusia, masyarakat, dan dunia tanpa bikin pusing. Bareng Ruli Sensei selama beberapa menit ke depan, kita bakal bedah materi IPS jadi obrolan yang ringan, seru, tapi tetap bikin kamu makin insightful. Hari ini Ruli Sensei mau ngajakin kalian bahas sesuatu yang bikin hidup kita teratur. Kita bakal bahas tentang nilai dan norma. Jadi cari posisi yang nyaman, siapkan camilan, dan yuk kita mulai obrolannya. Sebelum kita bahas aturan, kita bahas dulu soal nilai. Dalam IPS, nilai itu bukan angka di rapot ya, tapi segala sesuatu yang dianggap baik, penting, dan berharga oleh masyarakat. Jadi nilai itu bersifat subjektif, tergantung masyarakatnya menganggap itu penting atau tidak. Nilai sendiri ada bermacam-macam. Ada nilai material, yaitu hal-hal fisik yang berguna buat tubuh kita, seperti makanan dan minuman. Ada juga nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna buat kita beraktivitas, seperti alat tulis buat siswa atau jaring untuk nelayan. Selain itu, ada nilai kerohanian yang urusannya sama batin, seperti kebenaran, keindahan, moral, sampai nilai agama. Nah, nilai-nilai inilah yang jadi alasan kenapa kita punya tujuan hidup. Nilai itu seperti kompas, dia ngasih tahu kita mana yang oke dan mana yang enggak sebelum ada aturan resminya. Ngomongin soal nilai yang dianggap penting, Ruli Sensei mau tanya nih, menurut kalian di zaman sekarang ini, mana yang lebih berharga buat dimiliki? Kecerdasan otak tapi kurang sopan, atau sikap yang sopan tapi otaknya biasa aja? Nah, kalau nilai itu baru sebatas pikiran atau apa yang dianggap baik, norma adalah wujud nyatanya. Norma itu aturan atau kaidah yang fungsinya buat mengatur perilaku kita supaya nilai yang tadi kita bahas bisa terwujud. Di masyarakat kita, norma itu punya tingkatan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling tegas. Ada yang namanya usage atau cara, ini yang paling ringan. Misalnya, kalau kalian makan sambil bunyi ceplak-ceplak itu sebenarnya melanggar norma cara. Di atasnya ada folkways atau kebiasaan, seperti kebiasaan salim sama orang tua. Kalau lebih kuat lagi ada mores atau tata kelakuan, yang fungsinya buat kontrol sosial. Dan yang paling sakti adalah custom atau adat istiadat yang sanksinya bisa berupa dikucilkan oleh masyarakat. Norma-norma ini nggak semuanya tertulis loh, banyak yang cuma dipahami bersama-sama dan tetap harus ditaati biar kita nggak dibilang tidak punya etika. Selain tingkatan tadi, norma juga dibedakan berdasarkan sumbernya. Ada norma agama yang datangnya dari Tuhan atau kitab suci. Ada norma kesusilaan yang asalnya dari hati nurani kita sendiri, seperti rasa bersalah kalau berbohong. Sampai ada norma kesopanan yang muncul dari pergaulan sehari-hari. Terakhir, ada norma hukum. Nah, ini sedikit berbeda karena dia dibuat oleh lembaga resmi. Semua norma ini sebenarnya simple, supaya hidup kita tidak kacau balau seperti hutan rimba. Tanpa norma, orang bisa seenaknya sendiri. Jadi, norma itu sebenarnya pelindung buat kita semua biar bisa hidup berdampingan dengan damai. Terima kasih banyak yang sudah menemani Ruli Sensei dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bikin kamu lebih peka lagi sama aturan-aturan di sekitar kamu. Bukan karena takut sanksi, tapi karena kamu menghargai diri kamu dan orang lain. Ingat, orang pintar itu bagus, tapi orang yang tahu aturan dan punya etika itu jauh lebih berharga. Ruli Sensei pamit dulu, sampai ketemu di episode Teman Santai IPS selanjutnya. Stay relax, stay curious, and see ya!